Setelah sempat dilanda ketegangan, Flo dan Vika pun sepakat mengakhiri perselisihan dengan dicabutnya laporan Vika terhadap Flo. Berkas perkara dinyatakan belum lengkap, Aki J akan kembali jalani pemeriksaan. Seperti apa curahan hati Lucky Sondah terkait hukuman serta denda yang dikenakan kepada sang putri tercinta? Benarkah jika ia melihat banyak kejanggalan atas putusan Mahkamah Agung? Lalu apa yang membuat Asmiranda siap sudahi rencana pernikahan? Mbak tahu nggak? Mbak nggak kenal Flo, Mbak. Kan Flo itu teman bisnisnya Bapak, Pak. Mbak, Flo teman bisnisnya Bapak selama 7 tahun. Mbak. Tidak ada apa-apa saja pencabutan kasus. Mbak. Memaafkan Flo sendiri, Mbak? Ya, semua. Kenapa, Mbak? Alasannya, Mbak? Kan kita umat beragama. Mbak, kalau nggak ditanggapi dari tangan BAP pencabutan secara resmi dari Ibu Vika. Kita belum pernah ketemu Flo sih ya, tapi orang tuanya ketemu dengan Ibu Vika. Orang tuanya menyatakan sangat menyesali ya apa yang telah dilakukan oleh Flo, dan juga dia minta maaf kepada Ibu Vika atas kejadian ini. Ibu Vika menerima maafnya keluarga Flo dengan baik. Pertanyaannya sebenarnya nggak banyak, mungkin paling ya 10 ya. Dan itu semacam konfirmasi dari surat pencabutan yang sudah dibuat oleh Ibu Vika sebelumnya. Tentunya ini hari dibuatkan BAP oleh pihak kepolisian secara resmi. Ditanyakan apakah ada tekanan, ada intimidasi, ya? Tidak ada. Dikatakan juga apakah meminta kompensasi itu segala macam, tidak ada. Tapi kan keluarganya Flo menawarkan semacam ganti rugi atas kerusakan-kerusakan yang ada, ya, sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Nah, Ibu Vika menerima rasa tanggung jawab itu dengan baik, ya. Vika Dewayani, istri kedua mertua Dian Sastro itu pun mantap mencabut laporannya. Padahal Flo yang diduga sebagai pelaku justru masih dicari pihak kepolisian. Alasan Vika mencabut laporannya pun terasa menyisakan teka-teki. Lantas mungkinkah Vika mencabut laporannya karena ada tekanan dari pihak lain? Benarkah pasca kasus ini mencuat, Adi Guna yang mengaku berada dengan Flo dalam satu mobil saat kejadian penabrakan itu berlangsung pernah mendatangi Vika secara pribadi? Mungkinkah kedatangan Adi Guna ke rumah Vika itu berhubungan dengan keputusan Vika untuk mencabut kembali laporannya? Desakan dari Mas Adi Guna sendiri? Nggak ada desakan apa-apa. Nggak ada tekanan apa-apa. Saya lakukan dengan ikhlas. Enggak, ya karena saya beragama. Jadi saya memaafkan sama Guna sendiri, Bang? Tidak ada desakan atau intimidasi dari siapapun. Seperti tadi disebutkan Ibu Vika. Guna nggak? Sempat. Pak Adi Guna pernah datang ke tempatnya Ibu Vika, ya. Bang, artinya mungkin saja ada tekanan, Bang, ya? Tidak ada. Tidak ada. Saya tahu posisi.
dalam pertemuan perdamaian antara pihak Flo dan Vika Dewayani. Iya, kan sudah. Masa kita memang udah mau damai, nggak bisa dihalangin orang mau berdamai. Ya. Alasan apa Bang berdamai, Bang? Alasan buat berdamai hanyalah asas kemanusiaan aja. Karena orang tuanya Flo, ibunya dan bapaknya dan abang lelakinya datang minta maaf ya dengan setulus-tulusnya. Kemudian juga Vika juga menerima. Ya, kemudian mereka dengan baik menawarkan gini, gimana kalau ada kerusakan mobilnya dan segala macam, nanti biayanya kita yang tangani. Lalu kemana sebenarnya Piu di saat kedua mertua Menjagai mereka secara lahir dan batin. Anak-anak sama saya dan mereka. Dari awal juga nggak pengen ketemu dengan itu. Keluarga saja. Ini kan permasalahannya baru tahu ada Flo itu setelah ada peristiwa ini ya. Ketemu dengan Flo itu ya pihak kepolisian saya kira harus ya, Flo-nya harus apa namanya. Pemirsa Seleb on Cam, perseteruan pengacara Farhad Abbas dengan kedua putra Ahmad Dhani, Al dan El yang bermula lewat kicauan Farhad di media jejaring sosial Twitter ternyata kian memanas. Dikatakan kurang laki-laki oleh anak-anak Dhani, Farhad pun panas telinganya. Lantas benarkah Farhad panas dan makin geram dengan serangan kedua putra kecil Dhani terhadap dirinya? Deddy Corbuzier manggil wawancara anak, mungkin dia pikir sudah besar. Ditanya gimana ayah kamu dihina oleh Farhad Abbas. Dia tidak menjelaskan permasalahannya. Anaknya merasa tersinggung kemudian terang-terangan mengatakan akan menantang saya main tinju. Kalau saya tidak tantang dia akan mengatakan saya banci. Nah, di sini otomatis saya kaget sebesar ini berita. Saya sudah ke Cipanas untuk liburan. Tiba-tiba saya harus dikejar-kejar persoalan ini. Saya katakan kamu jual kita beli. Kamu gak usah khawatir, saya akan siapkan promoter tinju dan ring tinju semua dengan hadiah-hadiah sekalian pun gitu. Dan saya mengatakan kalau bisa Dhani dengan Deddy Corbuzier sekalian, saya nggak takut, nggak perlu capek-capek saya nonjok dia, saya tiup aja pasti jatuh. Nah, kita sih bukan nantang ya. Istilahnya kalau nggak mau diusik ya jangan musik. Di sini kan yang mulai duluan bukan kita, dia duluan yang mulai. Harusnya dia ngaca dulu. Pastinya bosnya apalagi bersangkutan sama keluarga. Gua nggak tahu ya, nggak tahu. Ya mungkin itu salah satu cara yang paling oke mungkin ya, daripada berantem di Twitter kayak cewek kan gitu kan. Mendingan saya rasa itu sebuah tradisi yang bagus ya. Saya rasa itu bisa ditiru anak-anak SMA di Jakarta. Jadi kalau misalnya ribut daripada tawuran, mendingan di ring 1 lawan 1 lah, itu baru kelihatan jantannya gitu. Kalau emang orangnya watak kayak gitu ya kita mau ngapain lagi, mau watak kayak gitu. Ya memang kalau di Twitter kan di dunia maya kan ya memang biasanya memang yang ribut di Twitter ya biasanya memang yang kurang laki-laki ya. Jadi memang menurut saya kalau memang mau ribut itu memang di ring tinju atau di jalanan yang sepi gitu ya, itu tradisi lama lah. Dulu saya waktu SMP kalau ribut juga di gang sepi berantem gitu, itu paling enak. Ya. Kalau sekarang tradisinya udah mulai jelek gitu ya. Berantem di Twitter ya kayak cewek, kurang maco lah.
panas hatinya dan terpengaruh dengan tantangan Al dan L untuk beradu jotos di atas ring tinju, Farhat pun menanggapinya serius. Seorang petinju profesional wanita pun bahkan telah dipersiapkan Farhat untuk menanggapi tantangan Al dan L. Lalu apa kata Al terkait petinju wanita yang dipersiapkan Farhat? Alasan saya sebenarnya ya untuk menghadapi mereka. Dani kan katanya jago berantem, ayo kita buktikan. Anaknya usia jauh dengan saya mau membuktikan dengan saya. Malah ayahnya bangga punya anak berani katanya nantang. Ya udah nanti kalau anaknya benjol, yang masuk penjara tolong ya dimasukin penjara itu jangan anaknya, tapi tolong masukin penjara Daninya karena membiarkan anaknya melawan tinju sama saya. Tinju wanita. Tuh dia yang nggak mikir, kita ngapain cowok lawan cewek? Kan kita ini masalah dia, ngapain bawa urusan orang lain? Tapi kalian lebih Ya pantas. ketahuan nih Pak. Enggak sih, yang nonton tinjuan si L, jadi biar si L ntar kalau saya sama ribut sama aku ntar dia yang kasihan. Jadi aku biarin L aja mati. Saya rasa mungkin L masih lebih relevan ya. Karena kalau dia lawan Al bahaya, bisa mati. Karena Al pukulannya kenceng banget. Dulu taekwondo dan saya di daerah tempat saya tinggal semua memang saya jago berantem dan saya sering berantem. Menurut saya kalau hanya Dani satu orang, 5 Dani pun belum tentu saya mundur gitu. Jadi menurut saya dia salah alamat kalau menantang saya. Jangan lihat saya tampang seperti ini, saya nggak punya nyali ya. Dia salah banget. Kalau Dani seperti itu, ya kalau orang sombong semua orang dianggap kecil deh. Gitu. Tapi saksikan saja. Saya akan buktikan ya. Saya sudah gak usah bilang siapa yang bakalan menang. Saya akan mengalahkan dia dan membuat dia malu. Ayam sayur. Ya saya rasa itu sebuah tradisi bagus ya. Di mana semuanya itu diselesaikan secara jantan gitu ya. Jadi ya namanya anak muda ya, namanya anak kecil ya. Memang senangannya berantem ya. Biasalah. Saya dulu waktu masih muda juga gitu. Lalu bagaimana terkait tantangan Farhat Abbas untuk melakukan sumpah pocong terkait pernyataan Dani jika dia sudah benar-benar bangkrut dalam segi finansial? Benarkah Dani dan kedua jagoannya hanya menganggapnya sebagai angin lalu? Kalau Dani berani sumpah pocong untuk mengatakan bahwa dia bangkrut, nah baru kita percaya. Kalau tidak, saya nggak akan percaya. Karena kalau hanya percaya melawan Dani, menurut saya lebih bagus ya kalau dia misalnya bohong, dia akan mati seperti pocong kan kira-kira begitu. Kenapa harus sumpah pocong? Kenapa harus sumpah pocong? Kita bakal buktiin. Pesan saya buat Dani, ya kalau memang kamu jadi juri nanti, ya sudah terima uang mukanya ya, tolong dibayarin lagi, jangan untuk bayar utang yang lainnya, dibayarin saja dan tepati. Jangan ngaku bangkrut ya, kalau ngaku pilot, ya menurut saya jangan, siapa tahu dibuat sandiwara bahwa anaknya nanti jadi naik angkot lah, pura-pura minta-minta sumbangan ya, untuk menghindari menyakitkan kepada masyarakat bahwa Dan itu bangkrut. Nanggepin orang kayak gitu udah, ya ngapain nggak penting lah. Ya tergantung dia, kalau misalkan dia mau minta maaf, ya minta maaf. Kalau misalkan dia mau lanjutin ya selesai secara jantan gitu.